Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semua. Kali ini aku membuat video tentang nilai peduli di lingkungan keluarga. Kalian tahu tidak bahwa nilai peduli itu tidak hanya di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah saja loh. Nilai peduli di lingkungan keluarga juga tentu ada. Contohnya apa saja sih? Yuk kita simak videoku sambil nyemil jajan. Contoh yang pertama adalah membersihkan tempat tidur kita sendiri tanpa harus menunggu orang tua kita untuk menyuruh. Nilai peduli ini sudah diajarkan oleh orang tuaku sejak aku masih kecil. Jadi aku sudah terbiasa untuk bangun pagi, membersihkan tempat tidurku, merapikan benda-benda kecil di sekitar meja belajar kita, dan juga membersihkan lantai kamar tidur kita, contohnya seperti menyapu. Karena aku dari prodi tata busana, jadi sampah-sampah kamarku ini pada umumnya sampah kain perca, sampah sisa benang, seperti itu. Jadi aku sangat memerlukan tempat sampah khusus di kamarku. Kita buang pada tempatnya, ingat pada tempatnya, oke? Lanjut, contoh yang kedua adalah membersihkan kaca-kaca yang ada di dalam rumah kita. Contohnya, yap, benar, seperti meja makan ini. Lemari-lemari kaca kita. Merapikan barang-barang di bawah TV. Jadi biar kelihatan rapi. Lap-lap juga TV-nya biar tidak berdebu. Jadi semua perlu dibersihkan, menghilangkan debu-debu, entah itu menggunakan kemoceng juga bisa, supaya kita juga terhindar dari penyakit. Lanjut, contoh yang ketiga adalah menyapu lantai rumah kita mulai dari belakang rumah sampai depan rumah. Jadi selagi orang tua kita bekerja dan ibu kita juga membeli sayuran, kita sempatkan waktu kita untuk membersihkan rumah. Itu juga termasuk nilai peduli loh, tanpa harus disuruh. Ya, tanpa harus disuruh. Ingat, menyapunya jangan setengah-setengah ya. Contohnya hanya menyapu di dalam rumah saja. Jangan, kalau bisa lanjutkan sampai teras depan rumah kita, oke? So long until you're asleep. Jangan lupa juga sampahnya tetap dibuang di tempat sampah. Ingat, setelah kita menggunakan barang itu, usahakan kembalikan ke tempatnya, oke? Kenapa kita harus mengembalikan barang itu ke tempat semulanya? Karena setiap kita sedang melakukan sesuatu itu hanya tinggal mengambil saja gitu, tanpa harus mencari yang kita butuhkan. Itu
Nah, lanjut contoh yang keempat adalah mengepel lantai. Kenapa sih habis disapu kok dipel? Kalian tahu tidak? Pada saat mengepel, lantai kita tidak hanya menyingkirkan debu dan kuman saja, tetapi juga mengurangi bau tidak sedap serta menghilangkan kotoran berminyak, terutama di bagian dapur. Wajib sekali dipel setelah disapu. Lanjut, contoh yang kelima adalah mencuci piring setelah kita makan. Ingat, jangan biarkan dapur kita ada piring kotor setelah kita makan. Kan tidak enak dipandang ya kalau kita lewat di dapur. Ingat, saat mencuci piring jangan sampai ada sisahan sabun. Kemudian simpan piring itu ke tempat semulanya, yaitu di lemari piringnya. Begitupun juga dengan sendoknya, harus tetap sesuai dengan tempatnya. Lanjut, contoh yang keenam adalah merapikan tempat beribadah kita supaya kita juga nyaman saat beribadah. Contoh nilai peduli yang ketujuh adalah mematikan lampu pada saat siang hari, entah itu di ruang tamu atau di ruang makan, di kamar kita sendiri. Lanjut, contoh nilai peduli yang kedelapan adalah membersihkan kamar mandi kita. Kalau memang kamu peduli dengan keluarga kamu, jangan biarkan kamar mandi itu sampai menguning atau membuat licin dan sehingga akhirnya membuat kita jatuh. Jangan. Kalau bisa setelah mandi itu tetap kita sikat lantainya. Ingat, jangan menunggu disuruh orang tua ya, atau menunggu sampai sangat-sangat menguning. Jangan. Saya rasa 8 contoh nilai peduli ini dapat membantu kalian untuk meningkatkan rasa kepedulian di lingkungan keluarga. Sekian dari saya, mohon maaf jika saat penyampaian kurang jelas atau tidak enak ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu